sis, katanya hidup perlu cerdas. Pertanyaannya, apa kita selama ini tidak cerdas, guys? Atau kita kurang orang-orang yang mencerdaskan? Yang katanya cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional. Sepakat atau tidak sepakat, hidup tidak perlu cerdas. Kalau tidak, apa yang diperlukan? Waktu. Waktu kita untuk bisa melaksanakan, mengerjakan, dan mencapai tujuan. Waktu untuk bisa kita membekali diri atau mengevaluasi diri. Waktu pula yang memperlihatkan perjalanan kehidupan kita. Dalam proses ini, dengan ragam dinamika kenyataan kehidupan, ada waktu yang membuat kita cerdas dalam menghadapi kehidupan. Bersama saya, Sutrisno Dalimunte, inilah Tajuk Show, aspirasi, seni, obrolan, dan inspirasi. Asoy! Bahasa Kolbu. Karya Fiona Febiola Bakkara. Di sini aku duduk bersama buku dan pena, menuliskan semua tentang rasaku bersamamu. Di sini pula aku tersadar bahwa ternyata senyummu itu seindah senja Sulawesi. Senyummu membuatku gundah, membuatku larut dalam hempasan asmaramu, menjadikanku terbuai dalam kedipanmu. Lalu, aku bertanya pada senja, akankah aku memilikinya? Tapi senja tak menjawab teriakanku. Lalu aku kembali bertanya pada buku dan pena. Tapi sama saja, mereka tak bisa memberiku jawaban. Andai memilikimu adalah sebuah keharusan, aku siap sampai tetes darah penghabisan. Tapi bila mana melepaskanmu adalah kemerdekaan, maka aku rela untuk melepaskanmu. Sebab aku tahu rasa cinta itu tak bisa ditawar. Tapi bila nanti engkau membutuhkanku, maka carilah aku di awal yang tiada akhirnya. Sebab aku di sana senantiasa menantimu. Salam perjumpaan kembali dengan Tajuk Show, di mana episode ini merupakan episode pertama di season 2 setiap tayangan Tajuk Show, yang kali ini kita kedatangan narasumber dari seorang yang kreatif. Kebetulan juga beliau adalah merupakan pemenang video kreasi yang diselenggarakan oleh Tajuk Show baru-baru ini. Apa kabar, Hakim?
Saya Ton, Kemarin ikut lomba. ikut Om. Nah, dasar ikut dan pingin dalam video kreasi protokol kesehatan itu dorongannya apa kira-kira? Dorongannya kayak ya pertama ya hadiahnya Om. Hadiahnya ya, karena hadiahnya besar ya. Iya, Ah. terus padahal itu lagi main sama temen kan, terus mama nelpon kan, Kim ikut itu ada lomba lumayan menangnya gitu. Terus kayak ya udahlah apa salahnya nyoba gitu kan Om. Alhamdulillahnya menang. Nah, dulu menang ya. Iya. Terus kenapa cerita mama, bapak kalau nggak ada muncul tadi motivasinya gitu? Tinggal mama Om. Oh tinggal mama aja. Ah. Oh berarti mamanya single parent ya. Iya. Kita tahu bahwa Hakim adalah seorang yang gemar dalam kreasi-kreasi. Itu memang hobi atau memang Memang hobi sih Om. hobi ya? Iya, hobi. Kira-kira kreasi apa aja yang sudah Hakim lakukan? Apa ya Om? Kayaknya ini pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Sebelumnya? Sudah tahu kan gemar dance juga atau apa? Oh, pernah sih menang ngedance di sekolah Om juara 1 gitu. Cuman kayaknya yang lebih besar-besarnya itu baru di Tajuk Show nih Om. Kamu masih sekolah? Masih Om. Terus rambutnya gini-gini itu gimana tuh kira-kira? Kan dari online jadi ya udah Oh karena daring ya, Iya. makanya kasih ekspresi juga ya. Dengan kemarin video kreasi protokolernya sebagai pemenang, menurut Hakim sendiri penilaian menang itu objektif atau tidak Pak Dokter? objektif lah. Objektif ya, Iya. karena menang ya. Gitu. Hakim, Ya. kreasi kan itu dorongan dari ekspresi diri sendiri. Iya. Nah, percaya nggak bahwa dari kreasi ini ke depan Hakim memiliki peluang yang besar? Percaya Om. Apa alasan? Karena kan kayaknya kalau kreasi itu dipakai di mana-mana gitu Om. Contohnya? Menurut saya kayak ya kayak yang saya ikuti lomba ini tadi Om Nah. gitu. Terus kan ada yang bilang ya udah ikutin aja, toh juga yang kamu buat selama ini lebih susah dari ini pun ada gitu. Jadi kenapa nggak ikut ini aja gitu. Ya, ini kan sudah ada pengalaman membuat kreasi video protokoler kesehatan. Tidak mungkin itu dilakukan ketika nggak ada referensi atau tidak cari bahan-bahan yang untuk menjadi membekali diri. Nah, Terus macam ngedance membekali dirinya kira-kira gimana? saya ikut sanggar tari tria Om, Mm-mm. kayak tangga rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada job-job selalu dipanggil gitu. Iya. Itu Job apa? kayak nari Om. Di Di pesta-pesta yang enggak. kalau kawinan gitu sendiri juga. Enggak. Ya. Oh, ada satu grup. Grupnya, ya. Oh. Kembali kita dah tahu informasinya bahwa Hakim itu adalah seorang yang berkreasi juga untuk tata rias. Itu gimana lagi cara membekali dirinya? Gitu? Senang aja gitu Om, kayak Kata dia maksudnya apa? Makeup. Makeup? Makeup apa? Hmm. Makeup pengantin, makeup apa? bukan Jadi kayak ya saya senang kayak lihat orang cantik gitu. Oh, cantik ya. Orang ganteng? Iya. Iya. jadi makeupnya makeup apa? Nggak make-up ya? Enggak. Terus? Merias atau gimana? Ya kayak diri saya sendiri gitu lah Om. Kayak, Oh. teman-teman juga kayak Kim apain lah inilah gitu, kayak pasangkan ininya lah gitu. Nah, kita juga nanya-nanya kayak bagusnya pakai baju apa ya Kim aku gitu. Udah apa lah namanya apa? Konsultan, ya. Konsultan mode. Iya. Iya bukan makeup, konsultan mode. Ya. Jadi udah sampai segitu banyak followernya itu dari mana bisa begitu jalannya? Dari Lebih memang banyak mana? Di IG atau di TikTok main juga? main juga Lebih banyak mana? di TikTok gitu. Instagram. Instagram, TikToknya masih kurang. TikTok berapa ya? 20.000 kalau nggak salah. Gila juga lah 20.000. 20 entah 15 gitu lah. Kalau di Instagram 27. 27, hampir 30.000 ya. Iya. Duluan mana TikTok sama Instagram? Instagram Om. Instagram. Iya.
Jadi yang pindah ke TikTok yang dari Instagram, I- bawaan dari Instagram atau ya beda akun, sama akun sih, cuman kalau followersnya ya TikTok, Instagram. Oh, beda? Instagram, iya. berarti totalnya udah hampir 50.000 lah berarti followernya. Terus apa yang bisa didapat dari followers segitu banyak itu? Ya itulah Om, kan kadang ada job-job juga kan, kayak pekerjaan kayak Dari Instagram? Iya. Ya itu beberapa juga sih Om, kalau kan kita juga milih gitu kan Om, kayak mau terima apa enggak gitu. Ya udah, Job apa biasanya dapat dari kayak menawarkan produk mereka gitu. endorse gitu? Heeh. Oh, di endorse juga? Iya. Gila. Iya, udah 30.000 ya di endorse ya. Berarti itulah salah satu manfaatnya ya. Iya itu juga. Menimbulkan kepercayaan orang kepada pribadi kita. Tambah-tambah uang jajan. Sisanya beli. Beli mobil. Amin. Yang endorse dari mana aja biasanya? Kadang dari luar Om, kayak Dari luar Siantar? iya, ada Iya. yang dari Siantar, ada yang dari luar. Apanya persentase lebih banyak mana? Dari luar apa dari Siantar yang endorse? Kayaknya Siantar sih Om. Siantar. Iya. Yang dari luar apa yang pernah endorse? Kayak madu, sarang madu tahun gitu. Terus apa ya kemarin? Kaos kalau nggak salah juga. Lumayan juga ya sampai di endorse gitu ya. Nah, kemarin kan menang juaranya lomba kreasi protokol kesehatan. Nah, mesti disuruh nggak untuk mengendorse itu juga? Enggak lah, Protokol kesehatan itu. enggak. Kan itu saya pas di IGTV kan Om. Mhm. Nah, jadi mungkin bisa jadi contoh yang nonton itu bisa jadi contoh kayak oh jadi ini caranya gitu Om. Yang nonton 21.000 kalau nggak salah. Nah, Untuk sampai sekarang. kalau 21.000 itu benar-benar mengikuti apa yang yang dicontohkan di video itu, kan berarti sudah bertambah 21.000 orang di dunia ini yang mengerti tentang protokol kesehatan. Sejak tahu, oh ini yang benar rupanya, ada niat nggak ngasih tahu ke, ya paling nggak ke follower atau ke lingkungan sekitar rumah. Paling teman-teman lah Om, kayak mereka kayak cuci tangan ya, sekedar cuci tangan, kayak bukan gitu cuci tangan Iya, gitu. Ya diajarin lah kan, kayak nggak lihat video rupanya gitu. Endorse video sendiri jadi. Karena yang salah satu alasannya kemarin kenapa aku pilih video Hakim itu jadi nomor satunya, begini loh caranya gini terus kenapa? Kan kalau untuk batuk kan gini ya Ah. Om. Kalau misalnya di sini kan itu mau dipegang masih orang. Iya, tapi kan Hakim menjelaskan di situ kenapa harus di sini batuk. Di video itu dijelaskan kan? Dijelaskan. Nah itu yang poin-poin nomor satunya di situ, karena kan orang sering kalau dia nggak tahu kenapa itu harus dikerjakan, dia nggak mengerjakan. Iya. Nah jadi di video itu Hakim ngasih tahu kenapa harus mengerjakan yang begini. Dengan situasi yang sekarang banyak kaum muda sulit menemukan pekerjaan, menemukan lapangan kerja. Ada nggak terpikir di sekarang ini bahwa kreasi kelak akan menjadi modal hidup ke depan? Kayak saya juga memanfaatkan apa yang saya punya gitu Om. Kayak misalnya saya kan baru buka usaha sendiri gitu Om, kayak buka thrift shop gitu, kayak jual-jual celana bekas gitu Om. Saya pengen kayak ya untuk itu ya Inilah jalannya. Artinya masih perlu lagi lah gitu ya. Harapan itu ya ke depan dengan kreasi-kreasi ini bisa menjadi pendapatan yang menjadi modal usaha ke depannya. Baik, terima kasih Hakim untuk waktunya di kebersamaan kita. Semoga apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan dan teruslah berkreasi. Sebab kita tahu bahwa kreasi merupakan langkah kecil turut berpartisipasi dalam pembangunan. Sekian dulu di perjumpaan kita pada episode ini. Tajukso Asoy. Nah,
Jadi kalian yang bermedia sosial, jadikanlah media sosial tempat yang positif dan bermanfaat bagi kalian. Yang bisa kalian kreasikan seperti saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan itu semua dorongan dari orang tua. Ya kuncinya orang tua. Orang tua nomor satu bagi saya.